Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah. Kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam berpuasa. Mudah-mudahan ini indikasi Allah akan berikan gelar takwa di akhir Ramadan nanti pada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, syukur kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak punya kekerabatan dengan Nabi, tidak satu zaman sama Nabi, tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, dari 8 miliar penduduk bumi saat ini, kita masuk dan mendapatkan kesempatan untuk beriman kepada Allah. Syahadat ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kenapa? Subhanallah, syahadat ini adalah kunci surga. Tidak mungkin masuk ke dalam surga orang yang tidak bersyahadat. Tidak mungkin masuk surga orang yang di hatinya tidak bawa syahadat. Maka dia merupakan kunci dari kunci surga. Siapa contoh? Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jasanya pada Nabi luar biasa. Dia paman sekaligus ayah asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaannya pada Nabi teramat sangat hebat. Tidak ada yang meragukan. Kalau ada orang hendak mengganggu Nabi, apa kata Abi Thalib? Jangan ganggu kemenakan. Siapa hendak mengganggu kemenakanku, langkahi dulu mayat Abu Thalib. Sayang beribu saya. Sampai meninggal, Abi Thalib tidak pernah menapaskan kalimat la ilaha illallah. Waktu dia menjelang meninggal, ketika sakaratul maut, Nabi bergegas datang ke rumah. Di rumahnya sudah ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Nabi tidak peduli dengan Abu Jahal dan Umayyah. Di pangkunya kepala paman, dia bisikkan di telinganya la ilaha illallah. Katakanlah paman. Sekali saja paman katakan cukup untuk sebagai hujah di hadapan Allah membela paman kelak di akhirat. Sudah bergerak-gerak mulutnya Abi Thalib. Tapi kata Abu Jahal, wahai Abi Thalib, kau akan meninggalkan agama nenek moyang. Abu Thalib kembali diam. Nabi tidak putus asa, dibisikkannya di telinga Abu Jahal, di telinga Abu Thalib. Ya paman, katakanlah la ilaha illallah. Sudah bergerak-gerak mulut Abi Thalib hendak mengikuti keinginan ponakannya sangat dia cintai. Tapi Abu Jahal kembali berkata, wahai Abu Thalib, kau akan keluar dari agamanya Abdul Muttalib. Kembali diam Abu Thalib. Nabi tidak putus asa, kembali dibisikkannya kunci surga ini, la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal kembali berkata, wahai Abi Thalib, benarkah kau akan keluar dari agama nenek moyang? Akhirnya kata Abi Thalib, maaf, wahai Muhammad, aku tidak akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Maka Abi Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Di mana tempatnya Abi Thalib? Di neraka, kata Nabi. Walaupun dengan syafaatku, neraka yang paling ringan. Apinya cuma semata kaki. Tapi aku melihat, kata Nabi, otaknya Abi Thalib mendidih sangat panas. Maka ini kunci surga, sahabat Ramadan. Jangan pernah lepas dari dia. Lebih baik kita hancur daripada harus kufur. Lebih baik mati daripada akidah harus berganti. Dulu ada sebuah kisah. Ada 5 orang Indonesia pergi ke Malaysia. Waktu Petronas baru dibuat. Baru selesai resmikan. Mereka datang. Mereka menginap di Petronas itu. Mereka pilih lantai yang ke-50. Alangkah tingginya, kata teman-teman. Kenapa? Supaya kita leluasa lihat Kuala Lumpur dari atas. Suatu hari mereka keliling Kuala Lumpur. Semua tempat hiburan mereka masuk. Semua tempat wisata mereka datang. Sampai akhirnya tidak terasa jam 11 malam mereka baru sadar. Sudah jam 11 malam. Kita butuh istirahat, ayo kita pulang. Mereka pacu mobilnya. Di tengah jalan mereka mampir ke rumah makan mewah. Mereka makan sekenyang-kenyang. Rupanya tambah ngantuk, tambah letih setelah makan kenyang. Bergegas mereka sampai ke hotel. Sampainya di hotel mereka langsung pencet lift. Mereka tidak naik ke lantai 50. Berkali-kali lift tidak juga kunjung terbuka. Hanya datang keamanan, maaf tuan-tuan, tadi liftnya bermasalah, ada ledakan sedikit, tuan-tuan tidak bisa pakai lift. Mereka semuanya terengang. Kebayang oleh mereka berapa letihnya kalau mesti naik tangga ke 50 lantai. Tapi akhirnya mereka berkata, gak apa-apa kita naik lantai. Naik tangga melewati lantai demi lantai, supaya nggak letih sambil bercerita. Sepakat? Kita ada 50 lantai, kata salah seorang di antara mereka.
Maka setiap orang kebagian 10 lantai itu bercerita. Si A kebagian lantai 1 sampai 10, si B lantai 11 sampai 20, si C lantai 21 sampai 30, si D lantai 31 sampai 40, yang terakhir si E lantai 41 sampai 50. Mulailah bercerita. Mereka mulai naik tangga. Si A ini pandai bercerita. Orangnya lucu. Semua ceritanya lucu, menguras energi. Semua tertawa terbahak-bahak. Lucu luar biasa. Ada bahkan sampai ada yang menitikkan air mata saking senangnya tertawa. Tidak terasa sampai di lantai 10. Tugasku selesai, kata si A. Lanjutkan si B. Si B yang cerita. Si B ini pandai cerita, tapi lawan dari si A. Kalau si A semua ceritanya lucu, si B ceritanya semuanya sedih. Dia orang yang pemurung. Dari Malin Kundang, Danau Sampuraga, Gunung Menangis, kisah bawang merah, semua cerita sedih yang dia sampaikan. Teman-temannya tercenung. Bahkan ada yang mengeluarkan tisu dari kantongnya, mengelap air mata, hanyut dengan cerita situ. Tidak terasa sampai di lantai 20. Tugasku selesai, kata si B. Lanjutkan si C. Si C cerita. Si C tidak pandai cerita. Apa yang dia lihat di HP, apa yang dia tonton di TV, itu yang dia sampaikan. Teman-temannya protes. Kamu cerita apa baca berita sebetulnya? Kalau mau dengar, kalau nggak mau ya sudah, kata si C dengan ketusnya. Terus berjalan sampai ke lantai 30 akhirnya. Giliran si D. Si D lebih pandai, tidak pandai lagi bercerita. Ceritanya bulat, tidak jelas. Comot sana, comot sini. Semua temannya ngeluh. Ya dengarkan saja ceritaku, kata si D. Mau dengar apa tidak? Walaupun tidak menarik ceritanya. Sampai pula di lantai 40. Di lantai 40 giliran si E. Ayo si E cerita, cepetan cerita. Kata si E, teman-teman, berhenti sebentar. Ceritaku paling bagus. Ceritaku paling menarik. Ceritaku pasti bikin kalian bengong, pasti bikin kalian melongo. Tapi aku tidak mau cerita di sini. Aku mau ceritanya di lantai 50. Kamu curang, kata teman-teman. Semua temanmu udah cerita, kamu nggak mau cerita? Bukan nggak mau cerita. Ini cerita hebat, pasti bikin kalian bengong. Ayo cepat naik, akan ceritakan di lantai 50 karena cerita ini sangat hebat. 10 lantai tanpa cerita. Semua mengeluh, semua berkata letih. Kamu sih nggak mau cerita, jadi kami capek naik 10 lantai ini. Ayo cepetan, mau dengar cerita hebat nggak? Cerita bikin kalian melongo. Sampailah akhirnya di lantai 50. Cepatlah cerita, kami sudah ngantuk. Apa cerita bikin kami bengong? Apa yang cerita bikin kami melongo? Kata si E dengan santai, sabarlah teman-teman. Ceritaku pasti bikin kalian melongo. Ceritaku singkat. Singkat cerita, kunci kita ketinggalan di bawah. Bisa kita bayangkan sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah. Sudah naik 50 tangga, 50 lantai. Ternyata kunci tertinggal di bawah. Siapa yang akan mengambilnya? Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah. Ketinggalan kunci hotel seperti itu, kita masih bisa telepon satpam. Tolong Tuan satpam, antarkan ke lantai 50, kamar nomor sekian. Berapa dia minta bayaran, kita bayar. Minta 500 ringgit misalnya. Tinggal sokongan 100 ringgit, habis perkara. Tapi kalau kita masuk ke dalam kubur, ketinggalan kunci surga, siapa yang hendak kita telepon? Kemana kunci hendak kita cari? Maka kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memegang kunci surga ini. Pegang dia dengan kokoh, jangan lepas sampai kita berhadapan dengan Allah kelak di padang mahsyar. Mudah-mudahan kalau kunci ini kita bawa, kita akan sampai dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat kunci surga itu sampai berjumpa dengan Allah. Selamat berbuka sahabat Ramadan. Bila taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.